Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain. Sebelum peristiwa perjodohan Anies Muhaimin, Partai Demokrat menunjukkan konsistensi dalam menyuarakan gagasan-gagasan perubahan menyambut Pilpres 2024. Sebagai partai oposisi, Demokrat mampu menyajikan gagasan-gagasan yang menarik di tengah tingginya kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Namun, pasca peristiwa perjodohan Anies Muhaimin, Partai Demokrat menunjukkan sikap yang belum dewasa sebagai partai politik. Sikap Partai Demokrat terlihat emosional, tidak cerdas, dan tidak strategis dalam mengambil sikap politik di tengah proses politik yang dinamis dan cair. Sikap Partai Demokrat sama sekali tidak mencerminkan jati diri sebagai partai besar yang pernah memenangkan pemilu secara berturut-turut. Peristiwa perjodohan Anies Muhaimin adalah hal yang biasa dalam politik Indonesia. Namun, Partai Demokrat menganggapnya sebagai peristiwa yang luar biasa. Kekecewaan Partai Demokrat atas perjodohan Anies Muhaimin, yang tidak melibatkan mereka sebagai bagian dari koalisi perubahan dan perbaikan adalah hal yang wajar. Namun, kekecewaan tersebut tidak perlu diekspresikan dengan sumpah serapah dan kemarahan luar biasa. Sikap seperti itu hanya akan merugikan Partai Demokrat sendiri. Publik tidak banyak memperhatikan narasi pengkhianatan yang dialamatkan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan dan Partai Nasdem. Sebaliknya, publik justru melihat kemarahan dan kekecewaan Partai Demokrat karena kepentingannya mencawapreskan AHY tidak dilayani atau tidak diakomodasi oleh Anies dan Partai Nasdem. Keputusan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi perubahan dan perbaikan juga akan merugikan partai tersebut, sebab satu-satunya tokoh atau sosok yang mewakili posisi Partai Demokrat sebagai partai oposisi dengan ide-ide perubahannya adalah Anies. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo adalah tokoh yang tidak cocok dengan posisi moral politik Partai Demokrat dan misi perubahannya. Partai Demokrat sebenarnya bisa saja bergabung dengan koalisi Ganjar atau Prabowo. Namun, pilihan itu akan penuh dengan konsekuensi dan risiko politik yang tidak enteng. Salah satu konsekuensinya adalah Partai Demokrat bakal dicap inkonsistensi dan akan ditinggal oleh basis pendukungnya yang mendukung Partai Demokrat karena ide-ide perubahannya. Karena itu, keputusan Demokrat untuk keluar dari koalisi perubahan dan perbaikan adalah keputusan yang tidak tepat, tergesa-gesa, dan tidak disertai pertimbangan yang matang. PKS yang posisinya juga sama dengan Partai Demokrat tampak lebih elegan dan hati-hati dalam mengambil sikap dan keputusan. PKS tidak sereaktif Partai Demokrat dalam menyikapi peristiwa perjodohan Anies Muhaimin. Padahal, posisi PKS kurang lebih juga sama dengan Demokrat, juga tidak diajak bermusyawarah untuk menentukan cawapres yang akan mendampingi Anies. Namun begitu, PKS tetap tenang dan berusaha menjaga sikap, tidak marah-marah tanpa arah dan tujuan. PKS memahami dinamika politik yang terjadi secara jernih untuk kemudian mengambil keputusan. Walhasil, sampai saat ini, posisi PKS tidak terlalu dilematis dan membingungkan. PKS tampak lebih dewasa dan matang dalam menyikapi dinamika politik bergulir, tidak tergesa-gesa dan sembrono bersikap. Sementara Partai Demokrat sangat dilematis dan tidak jelas akan kemana. Partai Demokrat juga mendapat label buruk sebagai partai bocil yang dipimpin oleh kader karbitan.